tanya lagi Sandrin. Itu di samping percepatan pertanyaannya apa Sandrin? Nomor 1. Di samping percepatan, em, gaya tegangan tali. Oh, gaya tegangan tali. Oke, oke, oke. Gaya tegangan tali. Kalau kita menghitung gaya tegangan tali, caranya begini. Ini tegangan tali T12. Lalu di sini ini adalah FK1. Gerak benda ini ke kanan. Berarti yang searah gerakan mana, Sandrin? Yang searah gerakan. Yang T12 ya? yang T1. T12. Kalau FK1 ini melawan ya, Sandrin ya. Berarti FK1 tandanya minus. Sama dengan M1 kali percepatan. T12 min. FK1 itu 4. Kemudian M1-nya tadi berapa, Sandrin? M1-nya? Iya. 2. 2 ya? M1-nya 2 ya? Kemudian ini 2,6. Maka T12 ini kan 5,2. 5,2 ditambah 4 sama dengan 9,2 Newton. 9, ya. Ngeblur ya, ngeblur. Ya, 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 ya. 9,2 Newton. Halo, Raffi. Raffi. Iya Pak, udah clear Pak. Udah keluar, udah keluar. Kacau ya. Mohon maaf banget ini bener ini. Iya, Sandrin sudah bisa? Sudah, Pak. Oke. Jadi ketemunya 9,2 Newton, Sandrin ya. 9,2 Newton. Najwa, saya mau hapus yang paling kanan. Najwa. Iya, Pak. Bisa. Yang paling kanan saya hapus, nggak apa-apa, Najwa? Iya, boleh, Pak. Boleh, oke. Saya minta tolong Najwa nomor 2 bacakan soalnya Najwa. Nomor 2. Najwa, ada suaranya kan nih barusan? Iya, Pak. Oke, bacakan nomor 2 Najwa. Nggak kelihatan, Najwa. Najwa nggak kelihatan.
Enggak, Pak. Oh, nggak kelihatan. Kalau saya kelihatan, Pak. Kelihatan. Saya Oke, juga Raffi. kelihatan, Pak. Oke. Saya minta tolong Raffi lagi. Raffi, tolong bacain V. Bacain V nomor 2, V. Iya, Pak. Ya. Perhatikan gambar sistem benda berikut. Kedua, mula-mula ditahan agar sistem dalam keadaan diam. Jika lepas, berapa kecepatan balok 2 kg saat menyentuh permukaan lantai? Itu yang di atas baloknya 3 kg. 3 kg. Koefisien geseknya berapa? 0,25. 0,25. Oke. Tinggi lantainya 5 meter. Ini 5 meter ya? Oke. Ini saya kasih nama M1, ini saya kasih nama M2 ya, nggak apa-apa ya? Oke. Kalau gitu, ini ada gaya ke bawah. Ini namanya W1. W1 sama dengan M1 kali G. Nah, yang di sini nih, ini ada W2. Berarti W2 sama dengan M2 kali G. Nah, karena benda 2 ini berada pada lantai, maka ini akan muncul gaya normal. Nah, kalau bidangnya bidang datar, maka normalnya normal 2, oke. Bahwa normal 2 itu min W2 sama dengan 0, normal 2-nya sama dengan W2, berarti sama dengan 30 Newton. Nah, pada waktu dilepas ini akan turun, ini muncul gaya tegangan tali. Nah, ini turun ke bawah. Ini akan turun ke bawah dan benda satu ini akan bergerak ke kanan. Sehingga apa? Di sini ini akan muncul gaya gesek kinetis. Kita namakan FK2. Berarti FK2-nya sama dengan sekarang FK2 sama dengan μk kali normal 2 sama dengan 0,25 kali 30. Kalau 0,25 kali 30 berapa, Raffi? Berapa? 2,5 kali 7,5 ya? 7,5 Newton. Oke. 7,5 Newton. Nah, kemudian ini saya hapus lagi nih, Raffi, itu gaya yang searah gerakan mana, Raffi? Yang searah gerakan itu arah tegangannya balok yang di atas itu. Yang balok 1, yang balok arah itu yang beratnya, Pak. Berarti W1 ya. Oke. Sekarang sigma F sama dengan M kali A, maka ini kan W1 minus T. Coba yang atas, yang searah gerakan siapa, Raffi? Yang tegangannya, Pak. Oke, yang ini plus min FK2. Kalau benda 1 jalan, benda 2 juga jalan. Maka ini M1 tambah M2 kali percepatan. Berarti ini bisa dicoret, Raffi ya. Ini coret ya sama dia ya. Oke. Yuk, berapa W1-nya, Raffi? W1. 20. 20 kan? Kan 2 kg itu. Iya, Pak. Ya, Kak. Ini 20 Newton. Min FK2 barusan berapa, Raffi? 7,5. 7,5. Sama dengan 2 ditambah 3 kali percepatan. Maka percepatannya berapa, Raffi? Ini kan 12,5 dibagi 5, Raffi ya. Berapa, Raffi? Bentar, Pak. Agak lama. 12,5 bagi 5. 2,5 ya?
2,5. Betul, 2,5. 2,5 meter per sekon kuadrat. Kalau mengalami percepatan, maka akan didapatkan bahwa VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. Nah, asumsinya benda ditahan, berarti awalnya belum punya kecepatan. Ditambah 2, percepatannya 2,5, S-nya itu sama dengan H itu, sama dengan tinggi daripada benda satu terhadap lantai adalah 5. Berapa nilainya, Raffi? 25, Pak. Oke, sekarang kita akar 25 berapa? 5, Pak. 5. Jadi jawabnya 5 meter per sekon. 5 meter per sekon. Silakan tulis.
Sandrine masih kelihatan? Masih, Pak. Oke. Sekarang kita coba aplikasi daripada hukum Newton kedua untuk gerak melingkar bidangnya datar tapi kasar. Misalkan gini, ini ada sebuah mobil. Ada sebuah mobil. Dari pandangan depannya adalah seperti ini. Ini lampunya, ini bempernya. Nah, pada waktu mobil itu menikung, maka antara jalan dengan ban mobil ini terjadi gaya gesek. Sedangkan antara mobil dengan lantai ini ada gaya berat. Kemudian lantai terhadap mobil ini melakukan gaya normal. Nah, gaya normal yang ke atas sama dengan gaya berat. Jadi yang pertama, sigma F sama dengan 0, ini yang vertikal. Gaya normal min V sama dengan 0, maka normalnya sama dengan V. Berarti sama dengan massa kali gravitasi. Kemudian pada waktu menikung, ini akan berperan sebagai gaya sentripetal. Gaya gesek berperan sebagai gaya sentripetal. Gaya gesek berperan sebagai gaya sentripetal. Berperan sebagai gaya sentripetal. Sebagai gaya sentripetal. Pokoknya asal dia menikung, itu gayanya adalah gaya sentripetal. Gaya sentripetal. Nah, kalau berperan sebagai gaya sentripetal, maka dituliskan bahwa F sama dengan gaya sentripetal. Gaya sentripetal itu sama dengan massa kali kecepatan kuadrat dibagi dengan jari-jari. Lalu gaya geseknya ini sama dengan mu kali normal. Mu kali normal. Normalnya kita ganti dengan M kali G. Maka mu kali M kali G sama dengan M kali V kuadrat per R. Nah, ini kita coret. Kita coret M-nya. Kita coret M-nya, maka akan didapatkan bahwa koefisien gesek sama dengan V kuadrat dibagi G kali R. Dibagi G kali R. R adalah jari-jari kelengkungan. R adalah jari-jari kelengkungan. Jari-jari kelengkungan. Itu mu sama dengan V kuadrat per GR. Saya minta tolong bacakan soalnya nomor 4. Nomor 4. Nomor 4. Nomor 4. Saya minta tolong siapa yang Raisa mana Raisa tadi? Ya, Raisa. Pak. Tolong bacakan nomor 4, Raisa. Mobil melaju melalui sebuah tikungan datar berjari-jari 50 meter. R-nya 50 meter. Terus apa lagi?
Jika kecepatan maksimum yang diizinkan 36 km per jam. Oke. Kalau 36 km per jam ini sama dengan berapa meter per sekon, Raisa? Tiga enam kalikan 1000 berapa, Raisa? 36.000. 36.000 ya. 1 jam 3.600 sekon. Berarti ketemunya kan 10 meter per sekon. Terus pertanyaannya apa, Raisa? Berapa koefisien gesekan antara permukaan jalan dengan permukaan ban? Berapa koefisien gesek antara permukaan jalan dengan ban? Ini pakai aja langsung, Raisa. Berarti mu sama dengan apa, Raisa? Mu sama dengan V kuadrat per G kali R. Ini kan 10 kuadrat ya. 10 kuadrat, G-nya 10, R-nya berapa? R-nya 50. Saya mau tanya, 100 dibagi 500 berapa, Raisa? 1/5, Pak. 1/5. Kalau dibikin desimal berapa, Raisa? 0,2. Yes, ketemu 0,2. Ini jawaban soal nomor 4. Pak, gimana? Kalau kayak di sirkuit gitu dia kan gerak melingkar, tapi dia bidang datar apa bidang miring, Pak? Kalau sirkuit kayak di velodrome itu bidangnya bidang miring. Tapi kalau sirkuit yang di tanah lapang luas itu biasanya bidangnya bidang datar. Itu dibikin kasar. Kalau velodrome itu dibikin miring dengan anggapan bahwa nanti permukaan daripada jalan itu dianggap licin, Bro. Ya. Nah, oke. Nanti habis ini saya terangkan yang gerak melingkar bidang miring licin. Sekarang yang kedua, gerak melingkar bidang miring kasar. Taruhlah ini mobilnya. Menikung pada bidang miring yang licin, berarti ini W sama dengan massa kali gravitasi. Lalu gaya yang dilakukan oleh bidang ini dinamakan gaya normal. Yang dilakukan oleh bidang dinamakan gaya normal. Ini gambarnya saya
ganti dulu normalnya tegak lurus. Tegak lurus. Gaya normal ini nanti kita uraikan ke arah vertikal dan ke arah horizontal. Nah, ini namanya NY. Yang ini adalah NX. NX. Ini NX. NY-nya, kalau ini theta, sudut tetanya ada di sini. Berarti apa? Bahwa NY itu sama saja dengan N cos theta. NY sama dengan N cos theta. Kemudian NX sama dengan N sin theta. Kemudian dari sigma, ya, bahwa sigma Fy sama dengan 0, maka NY min W sama dengan 0. Kenapa kok sama dengan 0? Karena mobilnya nggak akan terangkat, nggak akan loncat. Nah, berarti apa? Ini N kalikan cos theta sama dengan W, berarti sama dengan massa kali gravitasi. Kemudian apa? Ini yang NX ini akan berperan sebagai gaya sentripetal karena dia fungsinya adalah membuat mobil ini muter atau menikung. Ini sebagai gaya sentripetal. Gaya sentripetal. Berarti apa? Bahwa NX atau NX sama dengan M kali V kuadrat per R. Ini adalah gaya sentripetal. Ini N kali sin theta sama dengan M kali V kuadrat per R. Nah, kalau kita jabarkan lebih lanjut bahwa N sin theta sama dengan M kali V kuadrat per R, sedangkan N cos theta sama dengan M kali G. Ini kita bagi. Kalau keduanya kita bagi, maka normalnya akan hilang, masanya akan hilang. Saya mau tanya, kalau sin bagi cos hasilnya jadi apa? Sin bagi cos. Tan. Tangen. Oke, cakep. Tan theta. Sama dengan V kuadrat per GR. Jadi kalian ingat, kalau bidangnya datar kasar, mu adalah V kuadrat per GR. Kalau bidangnya miring licin, ini licin, bidang miring licin. Kalau bidangnya miring tapi licin, maka munculnya rumusnya sama, V kuadrat per GR, tadinya mu dirubah menjadi tangen. Silakan tulis tuh.
Saya minta tolong Salsabila. Salsabila bisa menerima? Halo, Salsabila. Kok nggak ada suaranya, Salsabila? Sesa. Sesa? Ada Sesa? Iya, Pak. Oke, Sesa. Yang ketiga, gerak melingkar bidangnya vertikal. Sesa pernah lihat enggak? Atau mungkin pernah nonton enggak permainan yang dinamakan tong edan atau tong setan? Itu kan ada bentuknya seperti silinder, kemudian orang naik motor, dia muterin lewat dinding vertikal. Pernah lihat enggak? Iya, Pak. Oke, sekarang kita gambarkan. Berarti yang ke bawah ini adalah gaya berat sama dengan massa kali gravitasi. Kemudian apa? Kemudian antara roda dengan dinding yang vertikal ini muncul gaya gesek. Sedangkan gaya dorong yang dilakukan oleh motor ini adalah gaya sentrifugal karena keluar. Ini adalah gaya sentrifugal. Nah, sedangkan bidangnya itu melakukan gaya normal. Syaratnya karena ini tidak bisa jatuh, maka gaya yang mendatar itu juga nol. Berarti apa? Bahwa gaya normal itu min gaya sentrifugal sama dengan nol, atau gaya normal sama dengan gaya sentrifugal, yaitu mv kuadrat per r. Gaya sentripetal dengan sentrifugal besarnya sama. Cuma kalau sentripetal itu menuju pusat lingkaran, kalau sentrifugal menjauhi pusat lingkaran. Saya ulangi, gaya sentripetal dengan sentrifugal besarnya sama. Hanya kalau sentripetal arahnya menuju pusat lingkaran, kalau sentrifugal menjauhi pusat lingkaran. Ini berarti yang ini adalah sigma Fx sama dengan 0. Yang kedua, sigma Fy juga harus sama dengan 0. Berarti apa? Gaya geseknya sama dengan min W sama dengan 0. Berarti gaya gesek sama dengan W. Nah, di sini gaya gesek adalah koefisien gesek kali normal sama dengan W. Normalnya kita ganti ini. Berarti mu S kali M kali V kuadrat per R sama dengan M kali G. Nah, ini kalau saya coret, M-nya hilang, maka koefisien geseknya adalah mu S sama dengan G kali R per V kuadrat. G kali R per V kuadrat. Tolong lihat sini. Kalau ini mu adalah V kuadrat per GR, bidangnya bidang datar. Tapi kalau mu dibalik G kali R per V kuadrat, bidangnya adalah bidang vertikal. Ya, ingat ya, kalau bidang datar adalah V kuadrat per GR, kalau bidang vertikal sama dengan G kali R per V kuadrat.
Sesa, paham kan Sesa? Bisa kan? Iya, Pak. Cuma dibalik ya. Oh, kalau bidang datar, V kuadratnya di atas. Kalau bidang vertikal, V kuadratnya di bawah. Pak, itu yang sigma F sama dengan 0, itu FK min W ya, Pak? Sama dengan 0. FS. FS. Karena kan bendanya itu tidak gerak, relatif tidak gerak, Raffi. Oke, Pak. Ya, kan ini cenderung dia posisinya tidak naik, tidak turun, maka nilainya sama. Dan ini posisinya dikatakan relatif diam, maka F-nya adalah FS. Gitu, Raffi ya? Oke. Ya. Bisa monitor, bisa. Halo, Disa. Bisa. Chelsea, Alia, Chelsea. Ada kan Chelsea? Ada, Pak. Oke. Tolong Chelsea bacakan soal modulmu yang dari sekolah, soal nomor 5. Perhatikan gambar di bawah balok massa 5 kg. Mula-mula diam. Masanya 5 kg ya? Iya. Masanya 5 kg. Di A kecepatannya sama dengan 0 ya. Oke, terus.
Mula-mula diam di puncak lintasan, lalu bergerak menuju ke titik Q di dasar bidang. Di dasar bidang ini Q-nya di sini, ya. Terus Berapa gaya normal saat melintasi P? Gunakan ya. konsep KJB untuk menentukan kecepatan di P. Oke. Saya mau tanya, tingginya A itu sama dengan berapa? Kalau ini 10, berarti ini ke sini berapa? 5. 5. Berarti tingginya 5 dong. Sama dengan 5. Sama dengan 5 meter. Lalu tingginya B atau tingginya P sama dengan berapa? Tingginya P. Berapa, Chelsea? Kan kalau ini sama dengan R, berarti ini ke sini ini kan tingginya P nih, tingginya P. Tingginya P sama dengan R sin 53 derajat sama dengan 5 sin 53 berapa, Chelsea? 0,8. 5 kali 0,8 berapa, Chelsea? 4 ya? 4. Oke, 4 meter. Jangan takut, nggak apa-apa. Nah, berarti delta H-nya sama dengan berapa, Chelsea? Dari 5 dan 4 itu selisihnya berapa, Chelsea? 1. 1. Ini 1 meter. Oke. Tadi kan mengatakan bahwa anggap dari puncak sampai Q itu adalah gerak jatuh bebas, maka nanti V di P itu sama dengan akar 2 kali G kali delta H. Berarti sama dengan akar 2 kali 10 kalikan 1. Berapa ini, Chelsea? Akar 20. Akar 20. Kalau saya bikin VP kuadrat berarti sama dengan 20, Chelsea ya? Iya. Oke. Kemudian ini saya gambar lagi biar nggak terlalu rumit. Saya gambarkan. Ini P, ini 53. Kita gambar di sini, Ini ada gaya ke bawah, namanya massa kali gravitasi. W-nya massa kali gravitasi. Berarti apa? Berarti ini diuraikan ke arah sini nih. Uraikan ke arah yang tegak lurus. Ini berarti ini 53 derajat, ini menjadi W cos 53 derajat. Yang ke sana ini jadi W sin 53. W sin 53 derajat. Kemudian apa? Selama benda itu masih menempel permukaan, ini akan ada gaya yang disebut sebagai gaya normal. Ada gaya yang disebut sebagai gaya normal. Nah, ingat bahwa sigma F sentripetal sama dengan massa kali kecepatan sentripetal, kecepatan sentripetal kuadrat dibagi dengan R. Saya mau tanya, yang ke pusat siapa? Yang ke pusat siapa?
W sin 53. W sin 53. Kalau ke pusat tandanya positif. Yang meninggalkan pusat siapa? Yang N, Pak. Normal, berarti min normal. Sama dengan M kali VP kuadrat per R. W-nya, kalau masanya 5 kilo, berarti W-nya ini adalah 5 kali 10, sinusnya 0,8, min normal, sama dengan 5, VP kuadratnya pakai ini, pakai 20. Pakai 20. Lalu R-nya adalah 5. Berarti normalnya ini berapa, Raffi? Berapa, Raffi? Lima kali 10 kali 0,8. 5 kali 10 kali 0,8. Berapa, Raffi? 40. 40. Oke, 40. Nah, 40. Terus 5, ini kan coret ya, Raffi ya? Hilang, pindah kiri jadi 20. Maka normalnya sama dengan 40 dikurangi 20. Berapa Newton, Raffi? 20 Newton, Pak. 20 Newton. Oke. Gampang ya? Oke, bisa. Silakan tulis. Chelsea, di monitor kamu gambarnya kelihatan jelas nggak, Chelsea? Kelihatan jelas, Pak. Oke.
Sandrin? Iya, Pak. Ya. Kemarin Raffi nanya saya soal yang ada kelereng, dilepaskan dari puncak setengah bola, lalu jatuhnya ada di sudut berapa. Sekarang saya balik. Kelerengnya ada di dalam apa nih? Dalam silinder yang jari-jarinya 2 meter. Supaya kelereng ini mampu mencapai titik B, berarti kecepatan yang diizinkan paling kecil berapa? Oke, saya mau tanya, Sandrin. Titik A itu tingginya kan sama dengan 0. Betul nggak? Kan paling bawah 0. Berarti energi potensial di A sama dengan berapa, Sandrin? Sama dengan kan MGHA. Berarti sama dengan 0. Lalu energi kinetiknya, nah kalau VA-nya sama dengan V, maka energi kinetik di A sama dengan setengah M kali V kuadrat. Nah, kemudian pada waktu di titik B, saya mau tanya Sandrin, di titik B itu tingginya berapa, Sandrin? 4. Atau gini aja ya, tinggi titik B sama dengan 2R gitu ya. 2R kan 2 kali jari-jari, berarti energi potensial titik B sama dengan berapa, Sandrin? Sama dengan MGHB, berarti sama dengan 2MGR. Betul ya? Betul. Oke. Ini saya warnanya hitam aja nih biar enak. Nah, pada waktu di titik B ini punya kecepatan VB. Nah, kelereng ini punya gaya berat yaitu M kali G. Di samping punya gaya berat terhadap bidang, dia akan mendapatkan gaya normal. Ini saya gambarkan ini. Ini yang ke bawah adalah MG, M kali G, kemudian ada lagi gaya normal. Oke, gaya normal. Berarti pada titik B, jumlah gaya sentripetal sama dengan M kali VB kuadrat per R. Yang ke pusat tandanya positif, Mg. Di samping itu gaya normal juga ke pusat, MV kuadrat per R.
Kalau dia lepas, permukaan lepas, maka normalnya sama dengan 0. Kalau normalnya sama dengan 0, maka dituliskan bahwa ini saya pindah ke sini, M kali G kali R sama dengan M VB kuadrat. MVB kuadrat. Oke. Menurut hukum kekekalan energi mekanik. Menurut hukum kekekalan energi mekanik. Bahwa energi mekanik pada titik A sama dengan energi mekanik pada titik B. Energi mekanik pada titik A sama dengan energi mekanik pada titik B. Nah, energi mekanik di A adalah EPA ditambah EKA. EKA. Ini adalah EPB ditambah dengan EKB. Nah, EPA sama dengan 0. Ini sama dengan setengah M kali VA kuadrat sama dengan 2M GR ditambah setengah kali M kali VB kuadrat. Saya mau tanya, Sandrine, itu MVB kuadrat nilainya berapa, Sandrine? Itu loh. MVB kuadrat sama dengan apa, Sandrine? Ini kan sama dengan 2MGR ditambah setengah. Ini kan sama dengan apa? Sama dengan apa, Sandrine? Sama dengan apa? MVB kuadrat gitu loh. Sama dengan M kali G kali R. Betul nggak? M kali G kali R. Nih ya. Kalau 2 ditambah setengah berapa, Sandrine? 2 tambah setengah. 2 setengah. 2 setengah. Berarti ini saya bikin MGR, ini adalah saya bikin 0,5. 0,5 M kali VA kuadrat. Ini M-nya kita coret. Kita coret M-nya. Nah, kita coret. Coba kalikan 2 berapa, Sandrine? Kalau dikalikan 2 berapa, Sandrine? VA kuadrat. VA kuadrat sama dengan 5GR. VA kuadrat sama dengan 5GR. VA kuadrat sama dengan 5GR. Kalau dicari VA-nya saja menjadi apa, Sandrine? Akar ya? Akar. Yeah. Akar. Set. Berarti sama dengan akar 5 kali 10. R-nya tadi berapa, Sandrine? N-nya? R-nya berapa? R-nya 2. 2. Sekarang 5 kali 10 kali 2 berapa? 100. 100. Akar 100? 10. 10. Jadi ketemunya 10 meter per sekon. Jadi agar kelereng mampu melintas dari A sampai B, kecepatan paling kecil 10 meter per sekon. Kurang dari 10 meter per sekon, dia tidak akan sampai B. Lebih bisa sampai. Ya. Lebih dari 10 sampai ke B, dan kurang dari 10 tidak sampai B. Gimana, Raffi? Kan mirip dengan yang semalam, Raffi? Iya, Pak. Oke. Cuma semalam kan kelereng di atas bola gitu kan ya. Nah, iya, Pak. Ini kelerengnya di dalam silinder ini. Gambarnya kelihatan, Raffi? Kelihatan, Pak. Oke.
Cuma saya mengingatkan aja ini normal. Kalau di dalam permukaan normal itu meninggalkan permukaan, berarti ke sini. Kalau tadi yang gambarnya begini, normalnya ya meninggalkan permukaan ke sana. Kalau ini berarti ke pusat lingkaran. Nama itu air penuh. Baiklah anak-anak sekalian. Bisa. Baiklah anak-anak sekalian, hari ini fisika sekian dulu. Cuma saya minta nanti kalian entah melewati siapa, Raffi atau Sandrin atau siapa, kalau ada perkembangan materi tolong saya dikasih tahu. Kenapa? Kalau saya khawatir kalau mengikuti saya kecepatan materinya. Nah, seperti kemarin saya udah masuk hukum Newton kedua sebelum kalian ulangan, ternyata ini kan baru pendalaman hukum Newton kedua. Nah, ini kalau saya biasanya memang sok cepat dari sekolah gitu loh. Oleh karena itu, kalau perkembangan seperti apa dan ada soal seperti apa, silakan nggak usah ragu-ragu kalian tanya. Seperti kemarin ya Raffi ya, tolong ya Raffi, kamu kalau ada soal dengan teman-teman tolong dikoordinir, nanya ya. Nah, nanti akan saya bantu pokoknya. Semaksimal mungkin. Oke, hari ini cukup sekian dulu. Saya ucapkan selamat malam, selamat belajar, semangat dengan cita-cita yang sangat kalian harapkan adalah cita-cita tertinggi masuk perguruan tinggi nanti setelah kalian tamat dari SMA Negeri 8. Sekian, terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Nanti kalau kurang jelas gambar videonya saya kirim ya, nanti dipelajari ulang. Oke.